Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, hadir orang tua kami, para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak ibu sekalian, jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala hadirin sangat maha pengasih, sangat maha penyayang. Begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, kesempatan, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian, yaitu nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, sehingga kita mampu melaksanakan salat berjamaah. Kemudian selawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika hadirin, Arab Badui datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Maka Allah Ta'ala jawab hadirin, mereka itu belum beriman, akan tetapi mereka itu baru saja Islam. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian orang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya kata Allah mereka itu belum beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman sudah pasti Islam, tetapi Islam belum tentu beriman. Sekarang ini banyak kita tengok KTP-nya Islam, tetapi ketika di siang hari bulan Ramadan makan, minum, merokok dinampak-nampakkannya. Padahal Rasulullah sabdakan hadirin, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Termasuklah Bapak Ibu sekalian orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ketika bulan suci Ramadan, dia nampakkan dia tidak berpuasa, dia merokok di pinggir jalan, dia minum atau makan dan sebagainya. Jadi hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, seluruh perintah-perintah Allah ini hadirin ditekankan hanya untuk orang-orang beriman saja. Termasuklah termasuklah perintah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, bantulah agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
Jadi seluruh perintah-perintah Allah ini hadirin mulia diperuntukkan hanya untuk orang beriman. Kenapa hadirin mulia? Karena setiap amal agama ini memerlukan kekuatan iman. Tidak menjamin seseorang fisiknya sehat, masih muda. Banyak kita tengok sekarang masih muda, gagah, tapi siang-siang udah merokok ada di pinggir jalan, ya kan? Tapi kadang ada orang udah sakit-sakitan, udah tua lagi, panas terik, berpuasa dia. Kenapa? Karena ada kekuatan iman, Bapak Ibu sekalian. Nah, iman ini pun hadirin mulia harus kita usahakan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai kalian orang-orang beriman, berimanlah kalian. Kenapa hadirin? Kalau nabi-nabi Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi ini imannya terus meningkat. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imannya naik turun. Nah, kita umat akhir zaman, iman kita ini Bapak Ibu sekalian melebu metu, keluar masuk. Nabi sabdakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari beriman, sore hari bisa kafir. Sore hari beriman, pagi hari bisa kafir, keluar masuk imannya. Ketika seseorang hadirin berkata dusta, berbohong, menipu, imannya keluar dari dalam dirinya. Ketika seseorang melihat kemaksiatan dengan syahwatnya, maka imannya pun keluar dari dirinya. Ketika berzina, iman keluar. Ketika berjudi, imannya pun keluar. Beginilah keadaan umat akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. Bukan imannya ini naik turun, tetapi keluar masuk. Makanya orang setelah beriman, Allah perintahkan lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya beriman, tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin mulia, derajat kita, derajat seseorang itu yang paling tinggi di sisi Allah itu bukan presiden, Pak, Ibu sekalian, bukan orang kaya banyak harta, tetapi derajat kita yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di bulan suci Ramadan inilah hadirin Bapak Ibu sekalian melatih diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa hadirin? Rasulullah sabdakan, setan yang paling jahat ketika bulan Ramadan ini Allah rantai. Sehingga hadirin mulia, tidak ada alasan bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Suasana agama hadirin mulia sangat kuat. Maka untuk itulah hadirin mulia kita tingkatkan amal-amal soleh kita, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Karena Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi mengatakan, hadirin, ciri-ciri orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, beliau katakan mengamalkan seluruh perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kalau hari ini kita hanya mampu melaksanakan perintah Allah yang fardu-fardu saja, tetapi yang sunnah-sunnah kita tinggalkan, maka kita masih jauh daripada yang namanya ketakwaan. Makanya kita perbanyak sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, zikir, tilawah Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencapai derajat takwa hadirin. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga katakan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah meninggalkan seluruh larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari inilah kita masih hanya mampu meninggalkan yang haram-haram saja,
Tetapi yang makruh-makruh masih juga kita amalkan. Ini juga masih jauh kita daripada ketakwaan. Jadi haji mulia, inilah bulan suci Ramadan ini melatih diri kita untuk meningkatkan daripada amalan sunnah dan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang makruh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah dapat kita amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.